berbincang dengan tim belakang layar di balik video-video berkelas Info Garut. Asik. Please welcome Andri. Setiap orang punya prinsip masing-masing, Prinsip cuman masing-masing. pilihan saya kayak gitu sih untuk berkarir dan bertahan di sini. Setiap konten yang dibuat itu ada feedbacknya gitu. Jadi mau tidak mau setiap konten yang kita buat itu harus dipertimbangkan gimana dampaknya kayak gitu. Ada beberapa hal yang di konten Info Garut itu ada dampaknya. Misalnya contoh konkretnya kan kayak jalan rusak kan kayak gitu dulu juga pernah. Jadi posting bikin konten, diposting dan dari hari itu juga langsung diperbaiki jalannya. Yang terdekat lah. Ya, yang terdekat yang kita amati gitu ya, yang kita ikuti. Dan sisi lain satu lagi ada sih jalan tol. Cuman itu sejauh ini asal itu maju-maju. Kudu ditelusuri sih nah. Kudu di Satu make sure beres nih. Kayaknya kita harus special report tol nih. boleh kayaknya ya. Welcome back to Garut Voice. Bersama saya Haikal Munawar. Saya Ratu Gristiani. Kali ini kita akan berbincang karena telah mengundang seseorang yang Spesial. spesial Asik. berhubungan dengan Info Garut nih. Dia Dari salah mana satu. sebelah? Iya, kan kita cuman lihat tuh di depan layar doang. Katanya siapa? Apa ya, Bro? Rati, Fikri gitu kan. Saya juga sesekali ya jadi iklan BJB ya. Kurang tuh ya. Itu sekali. Sekali doang tuh ya. BJB boleh sih sekali lagi. Jangan kita terus ya kita. Ya, kita akan berbincang dengan tim belakang layar yang jarang banget tersorot kamera nih. Gitu Jarang muncul gitu ya, di balik video-video berkelas Info Garut. Asik. Please welcome Andri. Apa kabar Andri? Apa kabar? Bang Andri. Apa tuh? Apa? Selama kerja di dia, Ya. Abi pertama loh saya in frame. Gokil. Iya, semuanya ada di Garut Voice ya. Belakang layar Biasa Info Garut. belakang layar enak In frame. in frame padahal mah gembar ditanya. Agak grogi gitu ya. Agak gembar Grogi ditanya. ya, agak grogi ya. Gimana rasanya selain gempur apalagi rasanya? Pertama kali in frame nih. Speechless sih. Speechless. Dari naon teh? Dari naon dia? Iya. Ini ditonton sama 10 jutaan viewers gitu ya. Yo, jutaan ya kan. Ya, tapi kan ini baru pertama kali. Andri di Info Garut in frame. Yes. Kira-kira sudah berapa lama Andri di Info Garut? Info Garut dulu teh pertama masuk teh pas kuliah sih semester akhir. Semester akhir. 2021 berarti nah 2025 hampir 4 tahun lah. Gokil. Lama banget ya itu. Semester akhir berarti sama kayak aku masih lagi Iya. nyusun berarti. Iya, pas nyusun. Nyusun. Semester akhir. Sendiri tuh, teman-teman gak diajak. Kebetulan dulu tuh berdua, cuman yang bertahan jadi sendiri gitu. Awalnya Sampai berdua. sekarang. Sampai sekarang. Kebetulan seiring banyaknya waktu ada juga teman saya si Bang Kalam tuh itu. Kenapa ini? Partner itu. Harusnya di sini. Harusnya di sini. Gak usah in frame ini kenapa? Kayaknya di Misteri Jazz nanti bakalan Iya, ada iya. kalau ramai lanjut part 2. Saking spesialnya kalau rame lanjut part 2. Misterius ya, tim Misterius misterius. ini. Yang gak Yoi. pernah sama sekali masuk in frame tuh Kang Andri dan Bang Kalam nih selalu Yoi. di belakang layar Info Garut. Jadi udah dari 2021. 2021. Berarti Akhir. 4 tahun nih. Hampir 4 tahun lah. 4 tahun. Nanti baru berapa bulan nih? Aku cuma baru 2 bulan. Sama gue juga baru 2 bulan ya. Pengen tahu nih, selama 4 tahun ini tuh apa sih yang dirasakan oleh Kang Andri selama kerja jadi tim Info Garut ini? Jujur sih untuk awal mah saya emang bisa dibilang anti medsos ya, soalnya dari SMA emang gak bikin medsos. Oh, Warna mah gak mau soalnya banyak ke distraksi kalau punya medsos, tapi entah gimana takdir ujug-ujug kuliah kan di ilmu komunikasi jadi sangat bertolak belakang dengan prinsip dari dulu gitu SMA kan yang anti medsos kayak gitu, cuman ya mengalir aja sih. Tapi untuk ke Info Garut sendiri emang gak ada hal-hal yang gimana-gimana, soalnya emang ada jalannya gitu. Jadi cuman dulu teh lihat di story temen, ya intinya buka loker lah gitu di Info Garut. Cuman ya gampang sih, cuman bikin CV, interview langsung kerja. Cuman ya tantangannya karena kita kan media startup ya, cuman seiring berjalan waktu emang saya juga masih istilahnya itu learning by doing lah. Jadi belajar sambil mengerjakan, soalnya untuk ke Garutan sendiri jujur emang saya bukan yang cinta banget ke Garut gitu, cuman seiring berjalannya waktu kerja di Info Garut ya mau tidak mau minimal lah rasa cinta ke Garutnya harus ada kayak gitu. Soalnya kan kalau bisa dibilang kan Garutnya banyak ya potensi anak-anak muda juga banyak, cuman mereka kan banyak yang di luar juga. Jadi kalau misalkan
nggak ada yang perhatian gitu. Gak ada yang aware gitu ya. Jadi kalau nggak sama orang lain ya kalau bisa mungkin kalau saya bisa ya bantu, cuman ya banyak lah kekurangannya, tapi sejauh ini banyak belajar juga sih. Jadi istilahnya mengerjakan sambil belajar lah gitu. Kayak gitu. Learning by doing. Learning by doing lah By istilahnya gitu. doing. Ya menyelam sambil minum air ya. Kayak gitu. Sama ya, mungkin aku juga Iya. selama di sini juga pasti bakal dilakuin sama hal kayak Kang Andri juga gitu buat kedepannya. Apa gitu hal yang bener-bener sampai sejauh ini tetap bertahan? Iya 4 tahun loh. 4 tahun masih kan? bertahan di sini. Jauh yang lama, apalagi Kang Andri jenjang karirnya masih jauh banget gitu, Ya. ibaratnya masih bisa ya, apalagi laki-laki bisa jauh lebih berkembangnya jauh misalnya kemana gitu. Tapi apa sih yang bikin bertahan dan tetap stay di Garut dan di Info Garut ini? Tidak dipungkiri, saya juga ada sih keinginan untuk kerja di luar kota ya. Soalnya dari segi penghasilannya jauh lah kalau dibandingkan Garut. Cuman ada hal lain, ya terutama untuk saat ini alhamdulillah orang tua saya masih ada. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan berkarir dekat dengan orang tua, kenapa enggak, meskipun resikonya ya pendapatan ya cukup sih. Sejauh ini cukup dengan gaya hidup saya yang saat ini. Jadi ya jalanin aja begitu kayak Begitu gitu. orang tua. Gue juga setuju sih. Karena ada orang Iya. masih ada orang tua Iya. sih, jadi bentuk rasa syukur saya gitu dengan masih adanya orang tua, jadi bisa mungkin ya kerja sambil bantu-bantu orang tua juga masih bisa gitu. Sesuatu yang nggak bisa dicari dari luar gitu ya. Dan nggak bisa dibeli dengan uang gitu lah. Betul. Kayak gitu. Iya. Itu salah satu alasan saya juga kenapa belum kerja keluar kota, karena ada orang tua di sini gitu. Pasti beda-beda tujuannya Iya, juga. setiap orang punya mungkin. prinsip masing-masing, Prinsip cuman masing-masing. pilihan saya kayak gitu sih untuk berkarir dan bertahan di sini. Kayak gitu. Gak, kayaknya dia bertahan di sini karena selalu ditraktir bakso oleh Pak Haji. Ah, mungkin salah satunya itu privilege ya. Alhamdulillah. Ya tiap beres sholat, uang utuh, bakso ada ya. Salah satu Mungkin privilege jadi di sini. Salah satu karena karyawan paling lama mungkin ya, Mungkin, di karyawan mungkin. paling Ah. lama gitu. Dan paling rajin ke musola sih sebenarnya. Masya Allah banget ya. Iya. Iya. Ini setahu saya nih ya, dari Kang Andri ini tuh yang paling on time kalau misalnya udah azan tuh udah langsung ke masjid gitu. Makanya kemarin ada anak kecil, teh katanya mana si A yang suka ke masjid, aku nggak ada temen cenah. Masya Allah. Berjamaah, berarti ini udah ada branding nih di daerah ini tuh. Kebetulan. Village gitu. Iya. Lingkungan ini kebetulan emang lingkungan kantor emang friendly lah gitu. Jadi Friendly. baik, jadi salah satu alasannya saya bertanya gitu salah satu. Karena rasa nyaman juga. Nyaman juga gitu. ya. Saya juga sebenarnya pengen ngikutin Adri ke masjid. Oh. Langsung. Tapi style imamnya nggak masuk sama saya. Terlalu lama. Ini bisa jadi. Aduh, ini parah banget. Enggak. Ya, pokoknya patokan ya. Kalau Adri udah beres, nah itu baru saya masuk tuh. Nah gitu. Itu patokannya gitu. Selanjutnya di Info Garut kayaknya udah tahu gitu nih pahit manisnya selama 4 tahun gitu. Iya. Kira-kira nih apa tantangan yang paling Sulit gitu ya. Karena pernah syuting juga kan sama Ratih. Sama saya juga pernah gitu ya. Mungkin Ratih juga pernah masakan, saya juga pernah merasakan gitu. Tantangan gitu dari tiba-tiba ada harus ini, tiba-tiba harus itu. Apalagi kan di perusahaan media informasi kayak ini kita harus ngikutin tren gitu. Pasti ada Ya. tantangannya tersebut. Nah ini dari sosok Kang Andri gitu ya, dari belakang layar pasti ada tantangan tersendiri gitu ya. Apa nih kira-kira kita pengen tahu gitu dari Kang Andri sendiri? Yang pastinya kan kita kan di media sosial, jadi setiap konten yang dibuat itu ada feedbacknya gitu. Jadi mau tidak mau setiap konten yang kita buat itu harus dipertimbangkan gimana dampaknya kayak gitu. Kalau misalkan ada misinformasi misalkan ataupun ada salah kata, kita juga mempertimbangkan hal itu, soalnya bedalah kan dengan media TV, radio gitu kan, itu kan sifatnya satu arah, sedangkan di media sosial kan dua arah. Jadi setiap konten tuh ada feedback dari masyarakat langsung gitu. Jadi sebisa mungkin kita juga difilter gitu, maksudnya menilai gitu kan apakah si konten ini baik atau gimana gitu. Jadi selalu dipantau lah si respon-respon dari netizen kayak gitu sih, pertimbangannya kayak gitu. Tapi itu secara dampak emang sangat berdampak ya, apalagi kan sekarang eranya media sosial ya. Ya. Yoi, Info Garut efek kayak gitu. Nah, Info Kayak Garut gitu. efek. Ya. Bisa jadi kayak gitu. Soalnya ada beberapa hal yang di konten Info Garut itu ada dampaknya. Misalnya contoh konkretnya kan kayak jalan rusak kan kayak gitu, dulu juga pernah. Jadi posting bikin konten, diposting
dan dari hari itu juga langsung diperbaiki jalannya kayak gitu. Jadi itu juga salah satu hal yang alasan yang saya bertahan, soalnya apa yang saya buat itu setidaknya ada dampak gitu meskipun sedikit. Betul. Iya. Ada dampaknya gitu. Jadi Bisa membawa perubahan gitu. ada kesenangan tersendiri lah Ya. gitu, kayak gitu. Iya, ngomongin itu Konten. kan kemarin masa bulan puasa juga ngomongin info Garut efek ya. Pas bulan puasa kan saya disuruh liputan sama Andri. Ada ke GP, ada ke Ceplak tuh. Yang pertama ke Ceplak tuh. POV Iya, ini orang kan. Garut gitu. Enggak, itu yang Masyarakat Garut. di apa dibersihkan Oh, dari pembersihan. pengamen Oh iya iya. Ya gitu kan di Liputah tuh. Wah nyaman gitu kan dari pedagang, dari penjual. Terus ada netizen yang nyaranin untuk si jalurnya tuh dibebaskan motor. Motor. Gitu. Nah, beberapa hari kemudian Satpol PP langsung turun buat membersihkan motor. Kayak itu info Garut efek ya, tepuk tangan. luar Info biasa ya. Garut efek. Gokil, gokil. Itulah kenapa. Iya, jadi masyarakat sendiri juga bisa langsung merasakan gitu ya dengan misalnya kita kayak turun langsung ke lapangan bersama masyarakat gitu kan, ngasih informasi itu kan jadi suatu perubahan juga gitu yang dirasakan masyarakat Garut juga gitu. Iya, tapi itu ngaruh gak sih karakter-karakter si netizen ini Nah. sampai bikin info Garut efek melejit gitu. Berpengaruh soalnya kan dari awal kan ya pas awal saya masuk kan gak terlalu istilahnya gak terlalu interaktif lah si netizen Iya. itu. Tapi kalau sini sering berjalan waktu jadi si info Garut itu kan makin nambah kan si followers juga, terus juga atensi juga terhadap kedaerahan juga jadi lebih meningkat. Jadi kalau lihat perkembangan sekarang netizen info Garut emang sangat memantau sekali sih dengan isu-isu di daerah khususnya kayak gitu. Aware lah, jadi ada hal-hal tertentu jadi diposting, di tag info Garut kan kita juga jadi bahan informasi juga gitu. Iya. Dari mereka. Seperti itu. Kita melihat karakter netizen, terus orang-orang di Garut terutama ya. Kira-kira kita aja nih ya, kita diskusi aja. Melihat peluang, potensi dan tantangan kedepannya di Garut gimana nih? Ari dulu deh. Lebih Iya. luas ya kan Garut itu banyak Iya, potensinya ya, ada wisatanya, ada pertaniannya, sumber daya alamnya jelas itu kan. Paling dari segi wisata juga emang banyak sih, cuman banyak PR-nya teh dari segi pengelolaannya sih. Yang saya tahu ya, saya rasakan. Emang sih dari segi potensi bagus itu kan, dari wisata mah sudah tidak diragukan lagi lah. Cuman yang PR-nya itu pengelolaannya gitu. Ya terutama si SDM-nya itu sendiri sih, si Garut itu belum siap. Ya, Soalnya untuk dari segi potensi sangat berpotensi sekali gitu, bakalan bisa menarik wisatawan. Dan salah satunya kemarin lah yang kereta itu kan rel Garut Cikajang itu kan kalau misalkan jadi nih bakal rame sih. Soalnya dulu kan itu emang jadi transportasi andalan lah, khususnya pas zaman Belanda dan kesininya terakhir itu tahun 83 kalau nggak salah. Jadi buat wisatawan khususnya misalkan ke Pepandayan, jadi kan bisa naik kereta tuh, gak harus kelok jalan Betul. Cikajang Satu, Cisurupar gitu. sekali trans aja gitu. Naik kereta. Jadi kalau misalkan dari satu sektor aja itu transportasi, misalkan kereta Garut Cikajang diaktifkan bakalan bisa menarik wisatawan. Salah satu potensinya itu sih yang terdekat lah. Ya, yang terdekat, yang kita amati gitu ya, yang kita ikuti. Dan sisi lain satu lagi ada sih jalan tol, cuman itu sejauh ini asal itu maju-maju sih. Ya, kayaknya Kudu ditelusuri sih. Perlu di asal make itu sure beres nih. beres. kayaknya kita harus special report tol deh. Boleh kayaknya ya. Jalan tol soalnya tadi abi Tahun awal berapa itu ya? di 2022 apa nama? Awal abi masuk atau hampir isu 3 tahun jalan lebih. tol teh. 2 tahun lebih. Dan sampai sekarang can aya tapakna gitu tah. Kayak belum ada info-info lagi Tapi ya? ada info cuman baru sekedar pembebasan lahan itu lahan. Pembebasan lahan itu juga baru di awal-awal lah. Maksudnya gate utama itu di Kadungora lah kalau nggak salah. Kadungora, Leles, Leuwi Goong, Banyuresmi. Nanti gerbang tol tuh ada 2, ada di Kadungora sama di Banyuresmi nanti teh. Di Garut nanti bakal ada 2 gerbang tol, cuman dari segi eksekusinya saya lihat emang nggak Belum ada. kelihatan gitu. Tapi yang saya tahu mah emang baru pembebasan lahan sih. Sosialisasi ke masyarakat gitu kan. Perlu kita kawal gak sih? Perlu kita Biar kawal gak cepat sih? gitu ya, biar Yo, kita tuh akses ke warga tuh jadi gampang gitu, nggak harus macet, ngelewatin jalan Leles, Kadungora yang aduh itu macet Wah, banget, harus Tuhan. buka tutup ke Banyuresmi muter dulu. iya, pas kemarin kan nih pas kereta juga pas kita naikin responnya pada muncul kan. Nah, Antusias. apalagi semoga ini menjadi
perhatian bagi pemerintah dan masyarakat juga gitu ya. Kalau misalnya nanti siapa tahu nih dari Kang Eka bisa dibikin special report lagi. Boleh nanti. Boleh. Gimana Pak Bos aja? Jadi gimana Produser. warga Pak Garut Bos itu juga ya? Pak Bos itu. Produser. Pak produser gimana Pak produser ya? Itu produser yang bos ini. Menghilang nih. Kurang tadi nanya kan dia kan nggak ada ya. Iya nanti Menghilang. kalau ramai lagi part 2 ya. Nanti nih warga Garut kalau misalnya penasaran, kalau misalnya pengen setuju ada report jalan tol gitu ya, Iya. boleh langsung di komen aja di kolom komentar. Komen. Jadi ini bisa buat ke Iya nanti ke Pak produser dilaporin ini. produser ya, gitu. Iya sekalian gitu. Perhatian peluang dan Peluang. potensi kan? Udah. Udah. Gitu lah we. Potensi. Hiji heula. peluang dan potensi di Garut gitu ya. Menurut aku tuh kayak peluangnya itu cukup besar juga gitu ya. Apalagi sekarang dengan perkembangan zaman tuh, apalagi anak-anak muda sekarang tuh udah mulai grow untuk melirik kayak pengen jadi dari segi usaha kayak gitu ya. Sekarang kan kita kalau misalnya memanfaatkan potensi yang lokal gitu, usaha lokal yang bisa di growkan gitu, dikenal luaskan. Apalagi sekarang nih kalau ada Info Garut lebih mudah lagi untuk mengenalkan ke masyarakat Ya. yang lebih luas. Karena kan kalau di sosial media tuh nggak cuman di daerah Garut aja, Ya. tapi menyebar luas itu bisa jadi suatu perhatian juga gitu kan. Mungkin menurut aku ya buat para Gen Z nih atau misalnya yang mau memulai usaha di daerah Garut sebenarnya itu udah menjadi peluang yang besar juga, apalagi sekarang mungkin bisa lebih banyak berinovasikan melalui produknya atau bisa menciptakan produk-produk baru gitu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada sama ya udah mulai banyak sih sekarang juga tuh kebanyakan yang usaha-usahanya Garut tuh dari anak-anak Gen Z gitu ya yang udah tahu nih kemana-kemananya. Jadi ya menurutku peluang untuk usaha juga di Garut tuh besar gitu potensinya. Kalau dari segi usaha untuk kaum Gen Z gitu ya. POV nya usahawan ya. Iya, karena ini Betul. aku dari jurusan kewirausahaan gitu. Jadi ini mungkin siapa tahu buat adik-adik tingkatku atau misalnya buat teman-teman juga yang mau memulai usaha bisa jadi pertimbangan. Bisa datang ke KWU Uniga ya. Masuk tuh. Masuk. Itu contoh iklan yang bagus ya. Boleh lah ya. Contoh gitu. Kalau mau ya Boleh boleh nanti gitu. Kalau mau tag boleh. ininya. Tadi kan ngobrolin usaha ya. Iya. Menurut Teh Ratih nih, sektor yang paling potensial di Garut apa dari di segi usaha? Nah itu. Kalau kebanyakan gitu ya, buat sekarang tuh dari makanan dan fashion. Makanan. Soalnya untuk di makanan tuh kan pasti kalau Garut tuh gak ada habisnya gitu. Iya, ya. iya, betul. Selalu ada aja inovasi-inovasinya. Tina Aci wae ya beberapa kan. Acinya juga. Dari satu bar itu bisa jadi beberapa nama yang berbeda. Dan itu tuh menjadi salah satu daya tarik orang-orang luar gitu ya. Khususnya kan kayak beberapa kota tuh Aci tuh jarang gitu produk yang dari Aci kayak di Garut mah, di daerah Jawa mah segala Aci teh segala dibikin gini ya. Jadi ya mungkin dari makanan, fashion juga. Sekarang fashion kan udah banyak juga tuh kayak collab dengan batik Garutan sama khususnya ya jaket kulit. Nah itu kan bisa jadi udah mendunia juga gitu. Mungkin yang paling itu ya dari makanan dan fashion juga sih. Nah, jadi Nabi nanya ya, jadi nanya banyak. Iya, nggak apa-apa. Kita santai ngobrol aja Sebagai ya. pelaku gitu seni aja. nih, pelaku seni musik dan lain-lain. Gimana nih sekarang Peluangnya. perkembangannya di Garut seperti apa? Iya. Kalau dari kesenian tradisional Garut leket banget gitu ya. Itu gak bisa diganggu-gugat tuh. Tapi kalau dari entertain kayaknya berpotensi. Tapi ya betul kayak SDM-nya mungkin belum siap. Terus dukungan dari pemerintahnya juga mungkin belum seintens itu. Kayak dari segi musik gitu ya yang kita kenal mungkin di Garut VOB gitu. Ya kan? Tapi itu kan awalnya bener-bener inisiatif dari emang manajernya jago Ya, gitu ya. ya. Awal tuh jago emangnya. Nah kita tuh belum punya itu gitu. Apalagi yang merintis-merintis. Nah. gitu. Iya. Yang merintis-merintis tuh butuh dukungan gitu ya, butuh platform dan butuh community gitu ya. Kalau butuh recording kasih iya gitu. Nah, timbal baliknya apa gitu. Jadi gak melulu tentang uang gitu. Jadi saling support Saling gitu support ya. gitu. Jadi kalau melulu tentang uang, Emang ya susah. yang merintis gimana sih gitu ya? Nah. Yang merintis gimana gitu? Kita tahu sendiri gitu. Itu dari segi VOP anak muda kayak gua ya. Kayak saya gitu ya yang benar-benar merasakan merintis gak ada uang, ya butuh video klip gitu ya. Kita rekrut tapi gak punya uang. Kita bisa mengandalkan rekrut anu butuh karena dia teh saha wae gitu ya. Anu resep kikieuan teh saha wae gitu. Ada butuh kesadaran saling merangkul kayak gitu. Belum ada ekosistemnya mungkin Belum ada ya. ekosistemnya betul. Jadi ruang apa khusus misalkan gedung tertentu kan Betul. jadikan tempat
perkumpulan anak-anak muda misalkan kayak gitu. Kalau di Bandung kan ada Bandung Creative Creative Hub Hub, gitu ya. BCH. Jadi si pemerintah tuh menyediakan studionya gitu, menyediakan Difasilitasi iya, gitu. menyediakan kameranya, shootnya gitu di mana gitu. Terus ya kayak gitu-gitulah gitu kan. Biar anak muda di Garut teh si ide-idenya teh tersalurkan dengan tepat gitu. Jangan hanya ngalupuk di kamar gitu kan. Itu pengalaman ya? Iya, pengalaman betul. Itu mau ngomongin diri sendiri itu. Gitu. Ya gitu, kalau potensi kayak gitu. Terus kayak podcast juga kayak kita nih. Kayaknya di Garut podcast seasik ini cuma kita. Emang kita Cuma Garut Boys ya. emang kita sih asik ini. Emang boleh saya begini? Iya, sejauh ini Sejauh kita yang ini. paling jauh lah ya. Kayak gitu, ya gitu dari segi entertain podcast gitu ya. Belum ada yang sedaging itu dan bisa dinikmati oleh masyarakat Secara Garut. Tergantung targetnya juga sih. Iya, ya. sama. Kan kita targetnya Gen Z gitu Iya. ya. Kita targetnya Gen Z milenial. Anak muda lah gitu. Ya anak muda gitu. Makanya pembahasannya kita juga seperti ini gitu kan. Yang berharap Selesaikan. iya, berharap si ekosistem podcast di Garut juga bisa Meningkat. bisa naik. Ruang publik untuk bersuara anak-anak muda gitu. Iya, betul. Ya kayak gua kan kayak saya kan barusan curhat tentang musik gitu kan. Ekosistemnya belum ada. Butuh ruang kepada pemerintah kayak gitu. Podcast di Garut mungkin butuh penyegaran dan kita adalah penyegarnya gitu. Seperti itulah. Itulah dua ekosistem yang saya harapkan bisa berkembang di Garut dan potensinya ada gitu ya. Seperti itu sih. Udah. Ada yang ingin disampaikan lagi Andri? Harapannya mungkin nanti di Info Garut atau misalnya buat masyarakat Garut juga. Yang pasti yang pertama saya terima kasih ya kepada netizen Info Garut yang sudah setia follow, ya selalu update lah gitu, terus juga interaktif gitu di konten-konten kita. Ya, terus juga pesannya sih untuk anak muda jangan putus semangat ya. Jadi, soalnya harapan itu pasti selalu ada, cuman peluang juga selalu ada, cuman minimal usaha dulu lah kayak gitu. Juga di Garut juga banyak sih sebenarnya peluang-peluang usaha. Cuman ya kayak tadi ya kan nggak ada misalnya apa tadi? Ya community. Nah gitu paling. Beda wadah. Kalau misalkan ada apa-apa mah ya ngobrol lah kayak gitu. Iya, Ruang-ruang gitu. Terus juga sebisa mungkin kalau misalkan ya ini mah pribadi lah. Misalkan masih ada orang tuanya maksimalkan gitu hubungan dengan orang tua. Ya kalau misalkan udah gak ada kan gimana kayak gitu. Iya, Tapi iya. kalau misalkan lagi ada bersyukurnya ya sebisa mungkin Memanfaatkan waktu. dengan cara apapun sih ya gitu. Juga harus ya kayak saya kan memilih untuk stay di Garut gitu karena masih ada orang tua misalnya gitu. Kan juga misalkan di luar kota juga ya minimal berkabar lah kayak gitu. Berkabar gitu, minimal Ya, berkabar minimal kurang lebih. berkabar. Istilahnya apapun karirnya gitu jangan lupakan orang tua lah kayak gitu. Selagi masih adanya maksimalkan momen-momen Bersama. dalam hal apapun, misalkan kalau jauhnya minimal berkabar lah kayak gitu. Ini doa orang tua tuh paling ini gitu ya, paling mujarab gitu. Mau kita dimanapun berkarya, tapi selagi ada doa orang tua, Ya. apalagi orang tua di dekat kita tuh, itu bisa jadi hal yang paling jauh lebih buat kita tuh, wah sesuatu yang berharga gitu kan. Betul. Kan ada ibaratnya bukan aku yang kuat, Cil, tapi doa ibuku yang kuat. Tulis. Ya begitulah berbincang kita ya sudah sekitar 3 jam berbincang. Kelamaan gitu ya. Itu pengalamannya ya. Nanti lanjut part 2 lah ya. Kita harus Seru banget Ada ini ya. misteri guest Ini di sini. dari POV belakang layar tim Info Garut gitu Iya. ya. Tapi Jadi belum kita ke-spill tahu. banget sih sebenarnya. Ini Next. Nah, ini baru prototype ya. Nah, Ini baru dummy. Ya gitulah. Sekian dari kita dari Garut Voice ya. Tadi yang pertama kalau masih ada orang tua, komunikasi harus berjalan terus ya. Mumpung ada gitu. Terus selagi masih dekat gitu ya. Dekat gitu. Terus kalau ada apa-apa kayak pengen berkarya apa-apa ngobrol gitu. Ya. Ngobrol ya. Minimal ke teman dekat. Ya minimal ke teman dekat gitu. Jadi minimal ada solusi atau Jangan dipendam sendiri Nah, ibaratnya gitu. gitu kan. Karena kalau kita udah ngobrol, Siapa tahu ada siapa tahu peluang, solusi, ada opportunity gitu kan. oh ayo orang bisa aja jadi minta video klip gitu kan. Bisa jadi gitu kan. Seperti itu. Curhat lagi. Curhat lagi, enggak. Nanti curhatnya next episode. Next episode. Seperti Ya, mungkin itu. segitu dulu gitu ya, cuap-cuap bersama tim belakang layar Info Garut nih. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat Kak Andri yang udah lama banget ya
sampai bertahan 4 tahun. Semoga bisa seterusnya mungkin Amin. nyaman gitu ya. Jangan lupa like, comment, dan Subscribe. subscribe. Saya Aga Munawar. Saya Rati Gustiani. Saya Andri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye-bye.